Halo para penggemar channel Lobak Kahayang Update, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antv selanjutnya dari channel ini, yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Mimin sarankan tonton videonya sampai habis ya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Di episode kali ini dimana kita diperlihatkan Madhuben menghampiri Gaura ke rumahnya. Kemudian Gaura bertanya mengapa ia ke sini. Madhuben menjelaskan kepada Gaura bahwa dirinya ke sini ingin memberitahu informasi tentang keluarga Modi. Bahkan si Bebengu Kokila pun mengatakan hal yang sama kepada Gaura dan Madhuben. Gaura mengatakan kepada si Bebengu Kokila palsu dengan Madhuben bahwa rencana mereka hancur berantakan, maka mereka harus menjalankan rencana baru untuk menghancurkan si keluarga Modi itu. Gaura mengatakan kepada mereka berdua bahwa ia sudah menyiapkan rencana barunya. Kemudian si Bebengu Kokila palsu bertanya apa rencana barunya. Kemudian Gaura mengatakan itu harus slow dulu. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Gaura. Dan mereka dikejutkan dengan tingkah Daram yang terus saja memberi sandiwara kepada api. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara bel pintu berbunyi, dan ternyata ketika dibuka adalah keluarga Modi yang bikin si Gaura dengan Madhuben begitu ketar-ketir ketika melihat Kokila, Mira, dan Vidya. Begitu pula dengan Jigar. Jigar pun begitu terkejut ketika akan menabrak seseorang, dan ternyata itu adalah si Bebengu Kokila palsu yang langsung mengumpat di bawah mobil Jigar. Kokila palsu pun begitu ketar-ketir ketika melihat Jigar di atas mobilnya. Ia pun mengumpat dengan sebisa mungkin meskipun badannya tidak masuk ke bawah mobil itu. Ia pun dengan sebisa mungkin berdiam diri. Gaura yang melihat Kokila, Mira, dan Vidya datang ke rumahnya bertanya apa yang akan mereka lakukan ketika datang ke sini. Kokila mengatakan kepada Gaura bahwa dirinya akan mengantarkan cucu-cucunya. Madhuben begitu ketakutan ketika melihat Kokila, Mira, dan Vidya ada di hadapannya. Gaura mencoba memampalerkan pembicaraan Kokila dengan dirinya agar tidak memeriksa siapa yang ada di sampingnya. Kokila mencoba bertanya kepada Gaura siapa yang ada di sampingnya dan kenapa mukanya ditutupi. Dan ia pun sangat heran dengan orang itu. Kokila meminta izin kepada Gaura agar mengetahuinya. Namun Gaura mengatakan kepada Kokila bahwa itu hanyalah bausnya, jadi dia tidak bisa melihatnya, dan itu hanyalah pembantu tukang urut pribadi dirinya. Kokila pun mengatakan bahwa ia kesini ingin mengantarkan cucu-cucunya. Dan ternyata Gaura pun menyambut Kokila dengan hangat dengan senyuman. Namun Gaura dikejutkan dengan Kokila yang mengatakan ia tidak mau cucunya disiksa lagi di sini. Madhuben yang berhasil keluar dari zona di mana Kokila berada. Dan begitu pula dengan si Bebengu Kokila palsu yang sangat ripuh karena ia tergencet di bawah mobil. Madhuben mencoba bertanya mengapa ia di situ. Si Bebengu Kokila palsu ia meminta tolong kepada Kokila agar membantunya. Lalu di tempat lain di mana Gopi yang baru saja bangun tidur, Ahem mencoba untuk mengobrol dengan Gopi. Gopi mengatakan kepada Ahem bahwa dirinya bermimpi buruk, namun Ahem menyuruh Gopi untuk bertidur kembali, dan akhirnya Gopi tidur kembali. Lalu Gaura, Mira, dan Vidya Urmila menghampiri Daram yang sedang melakukan sesuatu.
Kokila mencoba untuk menyapa Daram dan bertanya apa yang telah ia lakukan di situ. Dan begitu pula dengan Mira. Mira begitu sangat heran dengan perilaku Daram. Daram terus saja melaksanakan acara ritualnya. Dan kemudian Jigar pun mencoba untuk berbicara dengan Daram. Kemudian Daram berdiri menyapa mereka datang. Lalu Kokila memberikan sebuah prasat kepada Daram dan ternyata mereka pun dikejutkan dengan si bebenguk Gaura menahan tangan Kokila ketika akan memberikan prasat itu kepada Daram. Namun si bebenguk Kokila palsu begitu ripuh ketika ia tergencet di bawah mobil. Maduben pun mencoba untuk mengeluarkannya. Kokila begitu sangat heran kepada Gaura mengapa ia melarangnya ketika ia akan memberi sebuah ladu itu kepada Daram. Gaura mencoba untuk menahannya meskipun Kokila terus saja berbicara agar ia membiarkannya memberikan prasat itu kepada Daram. Kemudian tiba-tiba saja Gaura melepaskan tangannya dan akhirnya Kokila pun berhasil memberikan prasat itu kepada Daram. Gaura mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mau Kokila memberikan prasat kepada anaknya. Namun Kokila memohon kepada Gaura agar ia tidak melarangnya dan ingin damai dengannya. Namun si bebenguk Gaura menolaknya karena ia ingin membalaskan dendamnya. Namun Kokila mengatakan bahwa dendamnya itu hanyalah dirinya pribadi, jangan dibawa kepada anak atau cucunya. Kokila mengatakan bahwa cucu dan anaknya ingin hidup tenang, tidak mau ikut campur dengan masalah mereka berdua. Namun si bebenguk Gaura malah menertawakannya. Mira pun begitu sangat kesal ketika melihat tingkah Gaura menyelenehkan kepada neneknya sendiri. Kokila langsung marah kepada Gaura karena Gaura menolaknya untuk berdamai dengannya. Gaura mengatakan kepada Kokila bahwa ia tidak mau damai dengannya karena ia belum puas membalaskan dendam kepada dirinya atau keluarganya, karena ia tidak rela kakaknya mati. Lalu Jigar berpamitan kepada Mira dan Vidya bahwa ia harus pulang sekarang. Dan Jigar pun berpamitan kepada Daram bahwa Daram harus menjaga cucu-cucunya itu karena ia tak mau Mira dan Vidya tersakiti. Kemudian Jigar dan Kokila pun pergi meninggalkan cucu-cucunya. Namun si bebenguk Kokila palsu begitu kesulitan ketika akan keluar dari mobil. Lalu setelah Jigar dengan Kokila pergi, Daram langsung memberikan prasat kepada Vidya. Dan Mira yang melihatnya, ia begitu sangat tersakiti dengan tingkah laku Daram. Si bebenguk Kokila palsu begitu kesulitan ketika akan keluar dari bawah mobil itu. Dan ia pun begitu ketar-ketir ketika melihat Kokila dengan Jigar datang ke situ untuk pulang. Dan si bebenguk Maduben langsung bersembunyi ketika melihat mereka berdua untuk pulang itu. Namun berbeda halnya dengan si bebenguk Kokila palsu, ia masih terus saja berusaha untuk keluar dari tempat itu. Maduben pun begitu ketakutan ketika melihat Kokila palsu tidak bisa keluar dari bawah mobil milik Jigar. Maduben berpikir untuk menyelamatkannya, namun akhirnya Kokila palsu pun berhasil keluar dari tempat itu. Dan setelah Jigar dengan Kokila pergi, Maduben dengan si bebenguk Kokila palsu pun bertemu. Kokila palsu mengatakan kepada Maduben mengapa ia tidak membantunya ketika ia ada di bawah mobil. Maduben mengatakan kepada Kokila palsu bahwa ia membantunya namun sulit untuk dijangkau karena badannya terlalu besar, makanya ia tidak bisa membantunya.